Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, sebelumnya Bapak akan pimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema sholat berjamaah. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke materi sholat berjamaah ini, maka Bapak akan menanyakan kembali materi yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ada yang ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Oh ya, betul sekali, tentang toharo. Baik, toharo itu artinya bersuci ya, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, sebelumnya Bapak akan menayangkan PowerPoint berikut ini. Silakan nanti dilihat. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang sholat berjamaah ini. Baik anak-anak sekalian, coba diperhatikan di depan. Nah, coba ya sebelum kita mulai tadi Bapak absen dulu ya. Bapak absen, siapa saja yang hadir dari pertemuan ini? Bu Jumina ada? Dina Sari? Wajri? Riza? Suris? Dan Eli. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran kita tentang sholat berjamaah, Bapak meminta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di depan. Nah, kira-kira itu orang lagi ngapa ya? Coba Jumina, orang lagi ngapain tuh? Lagi berdoa. Lagi berdoa, ya betul. Coba Riza, kira-kira itu gambar orang lagi ngapa? Sholat Pak. Ya, sedang rukuk, betul. Coba Lina, kira-kira orang lagi ngapain tuh ya? Tentang sholat berjamaah Pak. Oh ya, betul sekali. Baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Adapun materi yang ingin kita pelajari yaitu terkait tentang standar kompetensinya memahami tata cara sholat berjamaah, dan kemudian menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid, dan mempraktikkan sholat berjamaah. Kemudian tujuannya ini yang nanti akan kita capai ya. Kita semua harus sudah bisa menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan dasar hukumnya, menyebutkan hukum sholat masbuk dan muwafiq, kemudian menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, dan mendemonstrasikan sholat berjamaah. Baik, kita mulai ya. Nah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama, yang dimana di sana ya, ada imam dan makmum. Imam itu adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam. Nah, hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkadah, dan juga yang mengatakan fardu ain ya, dalam mazhab Hambali itu fardu ain. Sedangkan sholat munfarid artinya sholat yang dilakukan secara sendirian. Nah, keutamaan sholat berjamaah yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dalam riwayat lain 25 derajat. Baik, berikutnya anak-anak sekalian, syarat sholat berjamaah diantaranya yang pertama tentunya harus ada imam ya, atau yang memimpin sholat, ada makmumnya yang mengikuti imam, dikerjakan dalam suatu majelis atau suatu tempat, dan sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, kemudian berikutnya orang yang dia
berhak menjadi imam, diantaranya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, sudah balik, fasih dan hafal bacaan sholat, bukan orang yang dibenci oleh jamaah, dan mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Dan kemudian imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita hanya untuk mengimami wanita saja, tidak boleh mengimami pria. Nah, sedangkan makmum adalah ada beberapa syarat. Pertama, yaitu harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, tidak mendahului gerakan imam. Yang ketiga, sholatnya sesuai dengan sholat imam, mengikuti imam dalam gerakan sholat, berada di belakang imam dalam satu majelis, dan tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Sedangkan makmum itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut dengan makmum muwafiq, yaitu makmum yang tidak terlambat, artinya dia masih bisa membaca Al-Fatihah, atau dalam fikih yang lain, yaitu yang masih bisa mendapatkan ruku dalam sholat berjamaah. Sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat dengan rukun sholat. Misalnya terlambat karena imamnya sudah membaca Al-Fatihah sudah selesai, atau dia sudah dalam keadaan i'tidal, artinya dia sudah ketinggalan ruku, ketinggalan satu rukun dalam sholat. Sedangkan makmum mufarrid adalah makmum yang menyalahi gerakan imam. Nah, berikutnya bagaimana menyusun sholat berjamaah? Ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, di sini kita lihat ada susunan sholat. Nah, itu tidak benar sholatnya. Kira-kira mengapa, Jumina? Karena bukan, sholatnya tidak sempurna karena tidak lurus. Oke. Baik. Coba kita lihat berikutnya. Nanti dilihat ya, Fajri. Coba Fajri dilihat. Kira-kira ini sholat berjamaahnya safnya tidak benar, mengapa? Kenapa Fajri? Tidak rapat. Ya, betul sekali. Karena safnya tidak rapat. Ya, pintar Fajri ya. Berikutnya, nah, sholat berjamaah itu harus dilakukan dengan merapatkan dan meluruskan saf. Jikalau misalnya ada yang batal dalam sholat, maka dia boleh meninggalkan jamaah dan makmum yang lain menggeserkan kakinya untuk merapatkan safnya. Nah, baru kemudian dipenuhi oleh makmum yang lain yang dia sudah tadi selesai menunaikan hajatnya. Kemudian berikutnya, jikalau sholat berjamaah, nah seperti ini ya bagusnya, yaitu dengan merapatkan dan meluruskan saf. Baik, berikutnya ini dia urutan sholat, imam dan makmum. Jika berdua, makmum sebelah kanan imam. Jika bertiga lebih, makmum di belakang imam. Sedangkan jika bertiga lebih, saf dimulai dari tengah. Seperti ini ya. Jadi nanti jika sholat berjamaah, ini makmum tidak boleh di sini, tapi di sebelah kanan ya, bukan di kiri, tapi yang berada di kanan. Dan seterusnya nanti, ketika datang makmum yang lain, maka dia berada di belakang imam. Ya, kalau datang lagi maka bukan di sebelah kiri ya, tapi yang berada adalah di belakang imam. Oke, baik. Dan seterusnya kemudian dipenuhkan dari sebelah kanan dan kiri dan seterusnya. Baik anak sekalian, sholat-sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah diantaranya sholat fardu, ya, sholat subuh, zuhur, asar dan seterusnya, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa, minta hujan, sholat gerhana bulan dan matahari, dan sholat witir. Kemudian ada beberapa halangan kalau kita diperbolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah, diantaranya hujan yang lebat ya, dengan topan, atau udara sangat dingin sekali, atau ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Nah, makan dulu ya baru sholat. Kemudian ingin buang air besar atau air kecil. Kemudian takut dengan datangnya bahaya, sakit setelah memakan makanan yang bau, ini makruh ya. Oke, baik, berikutnya sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal. Silahkan anak-anak sekalian disiapkan alat tulisnya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Coba langsung dibaca dan dijawab ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Silakan dijawab. Nomor 1. Nanti dulu dijawab di kertas dulu ya. Di kertas masing-masing. Nanti kita koreksi bersama-sama.
Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baik, oke ya. Nah, sekarang kita jawaban yang telah kalian tulis di kertas masing-masing ya. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya. Ya, silahkan untuk nomor 1 dijawab Jumina. Nomor 1 Kak. Ya, coba Bapak klik ya. Oke, betul sekali. Oke, nomor 2. Silakan Riza dijawab. Yang nomor 8 dan menemukan lima Silakan. C. Oke, betul. Nomor 3. Coba jawab Pak Beta Wijaya. Posisi berdiri makhluk laki-laki kita sendiri adalah A, B, C atau D? C. Oke, betul Kaki Beta Wijaya, pintar sekali. Kemudian Eli Susanti, coba dijawab nomor 4. itu bekerja Oke, coba Pak jawab ya. Oke, betul. Kemudian berikutnya Lina Sari, nomor 5. Lina Sari, A, B, C atau D? Orang ketiga Masuk. Ya, betul sekali. Nomor 6. Silakan Bu Jana. Sholat menilangkan sendiri ya. Sholat munfarid. Oke, betul sekali. Ini pintar-pintar anak kelas ini ya. Kemudian berikutnya Ridwan Awal. sholat apa saja dilakukan dengan berjamaah, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, semuanya benar. Oke, coba kali. Oke, betul sekali. Berikutnya nomor 8, Surisnawati. Jadi itu ini syarat-syarat berjamaah kecuali ada pengajian Pak D. Ya, salah. Kecuali Jadi ada pengajian Pak. ada pengajian. Jawabannya salah. Salah saya. Jawaban kecuali jamaah. Bahwa ini syarat sholat jamaah kecuali ada imam, ada makmum, ada imam, ada pengajian. Oh ya, betul ya. Ini B ya. Baik. Pak, Ya, betul. Suris boleh, betul. Baik, nomor 9 ada yang bisa jawab? Di bawah ini cara mengerjakan sholat berjamaah kecuali apa? D, coba ya. Jawab. Oke, betul. Bentar. Kemudian berikutnya hikmah sholat berjamaah adalah? untuk rapatkan saudara. Coba kita jawab ya. Oke, betul sekali. Baik anak sekalian, sekarang Bapak akan bagi kelompok belajar kalian. Silahkan untuk kelompok 1 itu Beta dan Eli. Kemudian kelompok 2 Juminah dan Fajri. Kemudian kelompok 3 Riza dan Din Kusuma. Riza dan Jannah ya, Jannah. Kemudian kelompok berikutnya Lina, kelompok 4 Lina dan Ridwan Awal dan Suri ya.
Ya, silakan dikerjakan tugas berikut ini dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dan juga nanti semuanya ya Bapak harapkan di samping menjawab pertanyaan ini 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3, 4 untuk kelompok 4 ya. Nanti untuk mengambil nilai prakteknya masing-masing kelompok Bapak minta untuk sholat berjamaah, praktek sholat berjamaah di depan kelas ini masing-masing di depan kelasnya ya. Untuk kelompok 1 nanti melaksanakan sholat maghrib dilaksanakan secara jahar ya. Kelompok 2 sholat isya, kelompok 3 sholat subuh, kelompok 4 sholat maghrib. Baik anak-anak sekalian ya. Baik, kita anggap sudah selesai untuk pelaksanaan diskusinya dan kemudian kita akan nilai ya untuk praktek sholat berjamaah tadi ya. Baik. Nah, hasil dari praktek sholat berjamaah tadi, ini sudah Bapak nilai ya. Untuk kelompok 1, ini skornya, ini skor tertinggi itu 24 ya. Nah, yang kalian untuk kelompok 1 tadi mendapatkan nilai 22. Ini kebersihan pakaiannya bersih, gerakannya juga bagus, kelancaran bacaannya lancar, tapi ada terkadang anak-anak yang kurang tepat ya, kurang benar dalam gerakan sholatnya. Juga keserasian bacaan dan gerakan ada makmum yang suka mendahului imam ya. Tertib sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2 ini nilainya 87 dengan total skor 21 dan dengan rincian berikut ini ya. Kebersihan pakaiannya sudah bagus, gerakannya ada yang kurang sempurna, bacaannya ada bagus lancar ya. Kebenarannya juga kurang sempurna, keserasiannya juga kurang sempurna, nilainya 3 dan tertibannya sudah bagus. Kemudian kelompok 3 ini dia ya, persen pakaiannya sudah bagus dan seterusnya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, dari pelajaran kita hari ini ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa coba kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi sholat berjamaah tadi itu apa ya artinya? Coba Riza, coba. Sholat berjamaah tadi apa sih artinya? Sholat yang terdiri dari imam dan makmum. Oke, betul sekali. Kemudian berikutnya, coba hukum sholat berjamaah. Apa ya? Tulis, kira-kira apa hukum sholat berjamaah? Muakkadah. Betul sekali, sunnah muakkadah. Kemudian iftitahul munawwaroh. Coba pahala yang didapatkan sholat berjamaah berapa derajat? 20 derajat. Oke, baik. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Semoga kita bisa mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.